Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pagi hari ini kita mengkaji satu tema, jangan sedihkan masa lalu, jangan cemaskan hari ini dan hari esok. Allah selalu besertamu. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala menjaminkan di dalam beberapa ayat Al-Quran agar kita tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, tidak sedih, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan keistiqomahan iman dan ketakwaan. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 62-64, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Allah telah memberi kabar dan sekaligus menjanjikan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah jaminkan tidak perlu ia khawatir, tidak perlu bersedih. Allah akan memberikan kemudahan, kelapangan kepadanya bila ia istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya. Semoga kita semua Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi hamba yang beriman dan istiqomah dalam ketakwaan. Sehingga jaminan Allah dalam surat Yunus 6264 ini juga berlaku bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita semua menginginkan ketenangan hidup. Hidup yang tenang adalah hidup di mana hati kita tidak sedih, tidak cemas, tidak resah secara berkepanjangan. Kalau dalam hidup kita satu saat ada kesedihan, ada kecemasan, ada keresahan, itu sunnatullah dalam kehidupan di dunia. Jangankan kita, para rasul yang dicintai Allah sekalipun, hamba-hamba soleh yang Allah telah tetapkan dalam kabarnya dalam Al-Quran sekalipun, seperti Ibunda Siti Maryam, Ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang disebut diberikan gelar qanitin, hamba yang sangat taat kepada Allah, tetap ia pun mendapatkan kesulitan, kesedihan. Nabi SAW juga menghadapi kesulitan dan kesedihan. Khalilullah yang Allah berikan gelar khusus untuk Nabi Ibrahim dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, itu pun juga menghadapi kesedihan, kecemasan, dan keresahan. Jadi sedih, cemas, resah dalam kehidupan manusia di muka bumi adalah sunnatullah. Tapi Allah jamin, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan, kesedihan, ada kesenangan, ada kelapangan, ada kemudahan.
Hal ini terjadi bila kita mendapatkan kemudahan dalam urusan hidup dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita menjadi lapang, menjadi gembira, tidak lagi bersedih, tidak lagi cemas dan tidak lagi resah. Allah jaminkan pula bagi hamba yang istiqomah dalam iman dan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya dalam surat At-Talaq Allah menjaminkan bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar atas segala problemnya. Allah berikan rizki dari arah yang tak diduganya. Allah cukupkan segala keperluan dan kebutuhannya. Allah berikan kemudahan atas segala urusannya. Bagi hamba yang beriman, hendaklah meyakini apa yang Allah kabarkan ini. Tinggal kita memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sebaik-baik bekal hidupmu adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai orang yang berakal, Allah telah menetapkan sunnatullahnya, hukum sebab akibatnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, pasti diberikan jalan keluar atas segala urusan. Diberikan rizki dari arah yang tak diduga. Dicukupkan kebutuhanmu. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yakni orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dalam surat Al-Fat ayat keempat Allah berfirman pula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ketika kita mendapatkan merasakan pertolongan Allah, merasa kegembiraan atas karunia Allah, maka hendaklah kita makin memantapkan iman kita bahwa Allah tidak menyalahi janjinya. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, adalah Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Dalam ayat yang pernah kita bahas sebelumnya dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sungguh Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak benci padamu. Allah justru selalu menolongmu dan menjagamu. Allah menyayangimu, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Allah lah yang memberi ketenangan dalam kehidupan kita, kelapangan dan kemudahan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, kepada orang yang beriman. Allah menurunkan dalam firman-Nya surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Allah yang telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, kepada Rasul di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Allah tahu kegelisahan di antara hamba-hamba. Allah tahu keresahan kita, kecemasan kita, lalu Allah menurunkan ketenangan atas kita. Dalam tafsir Karimur Rahman disebutkan, Allah mengabarkan tentang karunia-Nya atas orang-orang yang beriman dengan diturunkan kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Ketenangan hati dan keteguhan dalam kondisi terhimpit cobaan, keresahan dan kesulitan yang menggoyangkan hati, mengganggu pikiran dan melemahkan jiwa.
Maka di antara nikmat Allah atas orang-orang beriman dalam situasi seperti ini adalah Allah meneguhkan dan menguatkan hati mereka agar mereka senantiasa dapat menghadapi kondisi ini dengan jiwa yang tenang dan hati yang teguh, sehingga mereka tetap mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sulit seperti apapun. Bertambah keimanan mereka, semakin dekat ia kepada Allah, semakin sempurna keteguhan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hidup adalah terbebasnya kita dari kesedihan, kecemasan, dan keresahan yang berkepanjangan. Sekali lagi, bila sedih itu muncul dalam waktu-waktu tertentu, cemas, resah adalah kemestian hidup di muka bumi. Tetapi yang Allah jaminkan adalah bagi hamba yang beriman, dia tidak mungkin sedih cemas itu sepanjang waktu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan, Allah bukakan kemudahan. Sesudah kesulitan, ada kemudahan. Sesudah kesedihan, ada kelapangan dan kegembiraan. Kesedihan diartikan kerisauan hati yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, seringkali kita sedih karena kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah lewat. Apakah yang kemarin, pekan lalu, tahun lalu. Selalu kepikir dan itu seolah-olah menjadi sebab apa yang kita alami sekarang. Ini disebut huzan. Yang kedua, ham. Muncul kecemasan, kerisauan hati karena apa yang kita hadapi saat sekarang. Ya, contoh misalnya ketika tiba-tiba ada guncangan seolah gempa. Nah, kita muncul ham itu. Ketakutan saat itu menghadapi situasi yang kita sedang alami. Kemudian yang ketiga, ada sumber keresahan atau sesuatu yang tidak menyenangkan karena akibat yang kepikir di masa yang akan datang. Ini disebut khom. Kerisauan hati yang berkaitan dengan masa depan. Bagaimana ya ke depan saya ya? Aduh, kasihan ya ke depannya bagaimana? Nah, itu kerisauan hati berkaitan dengan esok hari. Makanya kejadian-kejadian masa depan kita menyandarkan kepada Allah dengan kalimat insya Allah. Insya Allah, semoga Allah menghendaki. Kita serahkan urusan ke depan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 sumber keresahan dan kesedihan hati. Ada dikaitkan dengan peristiwa masa lalu kita, ada peristiwa yang kerisauan hati karena apa yang kita hadapi saat ini, dan ada kerisauan hati yang disebabkan pikiran kita untuk masa yang akan datang. Masing-masing dijelaskan dengan makna huzan, ham, dan kham. Kita berlindung kepada Allah dari adanya huzan, dari adanya ham, dari adanya kham yang berkepanjangan. 3 bentuk kerisauan hati itu, sedih, cemas, resah, huzan, ham, dan kham, seringkali menjadikan hati manusia tidak dapat merasakan kegembiraan dan mengganggu ketenangan hidupnya. Di antara manusia ada yang kerisauannya lebih didominasi oleh masa lalunya, selalu kepikir masa lalunya, seolah-olah apa yang terjadi hari ini karena akibat masa lalunya. Ada pula yang risau hati mereka diganggu oleh keadaan yang sedang dihadapi masa kini.
yang sedang dialami saat ini. Dan juga ada yang terganggu karena bayangan masa depan. Bila kita ingin terbebas dari 3 bentuk sumber keresahan dan kerisauan hati itu, maka sesungguhnya Allah dalam ad-dinul Islam dengan petunjuknya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW memberikan obat mengatasi ketidaktenangan, kegelisahan, baik karena sumber masa lalu atau karena sumber saat ini dan karena pikiran masa mendatang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57 mengabarkan kepada kita, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Penyakit-penyakit yang berada dalam dada adalah penyakit diantaranya huzan, ham, dan hom. Resahnya hati, kegelisahan hati, cemasnya hati. Baik berkaitan dengan masa lalu, masa saat ini, dan hari ke depan. Akan terobati dengan petunjuk-petunjuk yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW yang diwahyukan kepadanya Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya kami tidak mengutus Nabi SAW, melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat yang lain, surat Toha ayat 2, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tidak. Justru Allah menurunkan Quran ini agar kita menjadi lapang dalam kehidupan. Lapang terkait dengan masa lalu. Lapang juga dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dan lapang juga untuk masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sumber penyakit yang menjadi sebab kegelisahan dan pikiran, yaitu huzan, kejadian masa lalu dari kita, kecemasan saat ini, dan masa depan. Berkaitan dengan 3 sumber penyakit kegelisahan itu, Al-Quran memberikan petunjuk dan bagaimana kita mengatasinya. Penyakit huzan, sebagaimana dijelaskan terkait dengan masa lalu, Allah memberikan obat dalam Al-Quran berupa keterangan yang pertama. Allah jamin apapun yang terjadi dan telah kita lakukan di masa lalu dari kesalahan kita, maka Allah Maha Pengampun dan menerima permohonan ampun hambanya. Berapapun besar kesalahan itu, yang mungkin kita menduga karena ada kesalahan itulah yang menyebabkan saya begini sekarang. Yang itu selalu menjadi sandaran penyesalan. Kenapa dulu saya begitu ya? Seandainya saya tidak begitu, mungkin saya tidak begini sekarang. Hal itu harus dihapuskan dengan kalimat istighfar. Allah Ta'ala mengabarkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yakni mungkin ada hilaf salah di masa lalu. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kekhilafan, kekurangan kamu di masa lalu, cukup dengan istighfar, bertobat kepada Allah, niscaya Allah hapuskan jejak keburukan atau akibat buruk yang mungkin akan terjadi. Allah stop, Allah hentikan itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surat Hud ayat ketiga, Allah menjaminkan
dalam firman-Nya yang artinya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yakni kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai ajal tiba, Allah jamin terus kenikmatan Allah yang tidak terhalangi oleh akibat perbuatan yang lalu, di masa lalu, kejadian masa lalu. Jadi seorang mukmin yang benar, bila ia mengingat kekurangannya pada masa lalu, cukup istighfar dan taubat. Jangan terlalu dipikirkan lagi seolah-olah masa lalu menjadi sebab apa yang dia alami sekarang. Pernyataan penyesalan seperti ini gara-gara yang lalu mungkin ya, stop. Cukup kita tutup dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sehingga sumber kegelisahan hati, ketidakyakinan hati akan hari ini dan mendatang, karena sebab masa lalu akan tertutup dengan istighfar dan taubat. Allah jaminkan pula dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu, yakni Rasulullah, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Bila hamba minta ampun terkait dengan kekurangannya yang sudah lewat, Allah jamin Allah tidak akan menurunkan musibah dan azab kepadanya. Kemudian dalam hadis Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah melapangkan setiap kegundahan mereka, memberi jalan keluar setiap kesempitan mereka, dan memberikan rizki secara tak terduga. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Mari kita hilangkan kegelisahan, kecemasan kita akibat masa lalu dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Dan Allah jaminkan jejak masa lalu tidak akan berpengaruh lagi dengan masa sekarang dan masa depan kita. Allah selalu menjaga. Allah membukakan pintu kenikmatan dan kelapangan atas upaya kita, ikhtiar kita, istighfar, dan tidak memikirkannya kecuali untuk introspeksi diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga adalah apapun yang terjadi di masa lalu tidak perlu lagi terlalu dipikirkan kecuali untuk sekali lagi memberi pembelajaran, tapi tidak menjadi sumber kesedihan. Karena itu kita terima sebagai takdir Allah. Sudah selesai, tidak seandainya saya begini kan tidak begitu. Sudah. Kita stop yang lalu. Kita bersandar kepada apa yang Allah bisa kehendaki untuk kita. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Ya. Allah maha berkehendak. Dialah yang menutup kekurangan. Dialah yang menghentikan kesulitan menjadi perubahan kelapangan. Imam Al-Qayyim mengutarakan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh mereka yang mendapatkan takdir buruk di masa lalu. Sikap tersebut adalah meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas takdir Allah. Keyakinan tauhid, Allah lah yang mentakdirkan, menghendaki dan menciptakan kejadian yang sudah berlalu itu. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim.
la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan ini semua takdir Allah, kehendak Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum diciptakan alam semesta, Allah sudah tulis dengan rinci apa yang bakal terjadi menimpa manusia di muka bumi. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah Maha berilmu. Kemudian Allah firmankan, kami jelaskan yang demikian itu, bahwa itu kejadian semua dalam genggaman Allah, dalam takdir Allah. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Sudah serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu, yang menjadikan kita atau seseorang menjadi sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan. Inilah keimanan kita pada takdir Allah tentang apa yang sudah terjadi, yang sudah terlewat. Jangan menjadi sumber kesedihan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya untuk memasrahkan kepada Allah. Ya sudah, ya Allah, saya kalau itu ada kesalahan saya mohon ampun ya Allah. Saya taubat ya Allah. Dan apa yang terjadi saya serahkan kepadamu. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal menyandarkan dirinya kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak dibolehkan bagi seorang mukmin untuk berkata tentang masa lalu, sekiranya aku lakukan begini, maka sudah pasti akan berlaku begini. Ini karena kesalahanku yang lalu. Tidak perlu diulang-ulang semacam itu. Cukup dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Serahkan urusannya kepada Allah. Nabi SAW berpesan dalam sabdanya, sekiranya engkau ditimpa sesuatu musibah, maka jangan engkau berkata, sekiranya atau kalau aku lakukan begini, maka sudah pasti aku akan berlaku begini. Itu sudah tidak bisa lagi, tidak boleh kita berucap semacam itu. Tetapi kata Nabi, katakanlah, ini semua takdir Allah. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya perkataan kalau akan membukakan pintu bujukan syaitan. Yang lalu sudah kita anggap sudah berlalu, kita pasrahkan kepada takdir Allah. Kalau ada andil kita dalam pikiran kita, khawatir andil kita, maka cukup bagi kita banyak beristighfar. Maka Allah jamin pengaruh yang lalu tidak akan berada pada diri kita di hari ini dan hari mendatang. Allah sudah stop dan Allah akan limpahkan pintu kenikmatan, pintu kebaikan di hari-hari kita dan hari ini dan mendatang. Itulah Bapak Ibu terkait dengan sumber kegelisahan masa lalu. Diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus sebagaimana dikabarkan yang kita ketahui, dia berada dalam perut ikan di tengah laut yang dalam. Yang secara akal tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Tapi bila hamba itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah membukakan kelapangan baginya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus sesudah masuk ke dalam perut ikan. Apa kehilafan Nabi Yunus? Kehilafan Nabi Yunus adalah ketika Allah memerintahkan untuk mendakwahkan, menyadarkan kaumnya, Nabi Yunus
saat itu sudah melakukannya, tapi mendapat perlawanan yang keras dari kaumnya, dan Nabi Yunus tidak cukup sabar saat itu. Dia meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah, sudah disiksa saja kaumnya. Semoga Allah timpakan siksaan pada kaumku. Maka Nabi Yunus meninggalkannya. Dan Allah ingin mengingatkan Nabi Yunus dengan mendatangkan satu kesulitan. Yaitu saat dia naik kapal melarikan diri dari kaumnya, maka terjadilah ombak besar yang kemudian kapten kapal mengambil kesimpulan harus ada orang yang terjun ke laut. Maka diundi. Ternyata undian itu selalu keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sudah keputusan dan Nabi Yunus dibuang ke laut. Ditelan ikan besar. Nah, itu sebagai ujian, pengingatan untuk Nabi Yunus. Kemudian saat di perut ikan Nabi Yunus diabadikan, berzikir dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surat As-Saffat, Allah abadikan firman Allah, maka kalau sekiranya dia, yakni Nabi Yunus, tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sampai hari kiamat selesai, baru Nabi Yunus muncul kembali ya dari perut ikan ini. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Yunus kemudian terselamatkan dengan kalimat zikir yang mengandung pertobatan, mengandung istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tentu apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran dengan lafaz zikir Nabi Yunus, kita perlu juga amalkan dengan kalimat zikir taubat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau dan sungguh aku banyak hilaf dan salah. Aku termasuk hamba yang zalim, banyak kelemahan, banyak kehilafan. Ampunilah aku ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Untuk menutup jejak kekurangan kita di masa lalu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah. Sumber kegelisahan kita yang kedua adalah kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi saat ini. Ini yang dikenalkan dengan HAM. Penyakit kerisauan hati karena kejadian yang kita sedang hadapi saat ini. Bukan masa datang, tapi yang sedang terjadi. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat ke-20, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan satu surat? Maka apabila diturunkan satu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah untuk berperang, karena saat itu sedang menghadapi musuh, Allah perintahkan berperanglah kamu. Maka kamu lihat orang-orang yang ada dalam penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Nah, ini kegelisahan yang muncul karena apa yang sedang dihadapi. Sedang dihadapi musuh disuruh perang, takut ya. Nah, ini HAM disebutkan dalam penjelasan para ulama. Untuk menghadapinya, ada resep obat yang Allah dan Rasul-Nya telah ajarkan kepada kita. Yang pertama, kita selalu berlindung kepada Allah. Allah selalu melindungi hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka kita jaga keimanan kita dan jaga ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kunci pertama yang kita ikhtiarkan untuk menghadapi apa yang sedang kita alami saat ini. Kemudian Allah menyuruh kita berikhtiar dan Allah membebani sesuai dengan kemampuannya. Kita terus berikhtiar. Baik ikhtiarnya itu bersifat kauni
maupun ikhtiar tanzili sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya. Ada ikhtiar kauni, kalau sedang sakit, ikhtiar kauninya berobatlah sesuai dengan saran para ahlinya, yakni dokter. Di samping ada ikhtiar tanzili, yaitu di antara ikhtiar tanzili, jika engkau menolong orang lain, Allah akan menolongmu. Maka hendaklah kita juga mengambil kiat-kiat ini. Di antaranya menolong, membantu, meringankan kesulitan orang lain. Allah akan bersikap atau melakukan amal yang sama untuk kita. Itu ikhtiar tanzili. Dan kita harus yakin Allah tidak menyia-nyiakan amal hambanya. Dengan ikhtiar-ikhtiar itu Allah akan mengapresiasi kita. Yang keempat, Allah menjamin kemaslahatan perbuatan baik hambanya yang berbuat sesuai dengan petunjuknya. Tetap istiqomah dengan amal-amal kebaikan. Di antaranya tetap membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sebagaimana ayat ini juga sering kita sampaikan, surat Fatir ayat 29-30. Jagalah 3 amalan yang insya Allah Allah menetapkan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam takwa. Dari sifat takwa yang banyak, Allah ringankan bagi kita. Bila kita istiqomah menjaga 3 amalan ini dengan istiqomah, insya Allah ketakwaan Allah akan terus limpahkan kepada kita. Yaitu baca Al-Quran, jaga sholat 5 waktu, dan jaga infak kita pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, kita harus yakin Allah menjamin rizki hambanya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan yang keenam, Allah Ta'ala kadangkala memberikan ujian pada hambanya, akan tapi ujian itu hanya menambah maslahat bagi hamba. Kadang untuk mendapatkan lezatnya makanan, diperlukan upaya masak effort masak yang lebih berat. Itu adalah kemaslahatan. Di sana diberikan kesulitan. Kadang kesulitan itu hanya untuk masuk pintu kegembiraan yang lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, ini di antara ikhtiar yang diajarkan berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan kecemasan bagi kita dari kejadian yang kita sedang alami saat ini. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Kita bersandar kepada Allah dengan kalimat-kalimat sandaran seperti lafaz zikir tadi, Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah, Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah, Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah, Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita menyandarkan segala urusan kita dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah selalu menyertai kita dengan adanya iman dan ketakwaan pada kita. Allah berfirman mengabadikan pertama nasihat ucapan Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika saat itu bersembunyi di Gua Sur. Dan juga firman-Nya dalam surat Thaha yang Allah berfirman kepada Musa dan Harun, Nabi yang Allah utus. Dalam surat At-Taubah Allah mengabadikan sabda Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika itu dia, yakni Rasulullah, berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita.
Juga dalam firman Allah surat Toha, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak sedang meninggalkanmu. Allah tidak sedang benci kepadamu. Itu harus menghujam dalam diri kita, hamba yang beriman dan bertakwa. Allah selalu menyertai kita. Bersama Allah tidak ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan di antara ketentuan Allah, barang siapa bertakwa, Allah akan jamin perlindungan dan pertolongan kepada hamba itu. Bersama Allah tidak ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan Allah. Itu terkait dengan keresahan hati, kecemasan hati dengan apa yang kita sedang hadapi saat ini. Kita serahkan kepada Allah. Sambil ikhtiar, baik ikhtiar kauni maupun ikhtiar tanzil. Adapun sumber keresahan yang berikutnya adalah kham, yakni masa depan. Kejadian masa depan seringkali menjadi sumber kegelisahan di antara hamba Allah. Maka Allah memberikan obat sebagai resepnya berupa penghiburan dengan jaminan-jaminan dari Allah. Yang pertama, selalu berbuat baik, niscaya kalian baik akan mendapatkan hasil yang baik. Itu jaminan dari Allah. Ya. Siapa yang berbuat baik, pasti dia dapat kebaikannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang berbuat baik pasti dijamin dapat kebaikannya. Dan hukum ini adalah satu kenikmatan besar dari Allah. Makanya Allah mengiringinya kalimat hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukanlah orang yang berbuat baik akan dapat kebaikannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Ini adalah satu sunnatullah, satu hukum yang Allah limpahkan dalam kehidupan di muka bumi. Adalah satu kenikmatan besar, ada kepastian. Kalau hari ini kamu menanam kebaikan, kamu pasti panen hasil baiknya di hari mendatang. Allah telah membuat perumpamaan, jika kamu hari ini nanam padi, besok panennya padi. Tanam buah kurma, panennya buah kurma. Tidak ada yang keliru, nanam buah duren, biji duren, keluarnya biji salak, tidak. Selalu berbuat baiklah, niscaya kalian akan baik hasilnya. Kemudian, bila saat ini hilaf dan salah, segeralah mohon ampun. Jadi permohonan ampun bisa untuk masa lalu, bisa juga untuk hari ini segera kita mohon ampun. Dan Allah jaminkan ketika kita melakukan hilaf, kekurangan dan salah, kemudian kita iringi dengan istighfar, Allah jaminkan risiko buruk bagi kesalahan kita itu tidak akan kepada diri kita. Allah hindari kita dari musibah buruk akibat ulah kita yang buruk. Kemudian untuk masa depan kita bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah tentang masa depannya, Allah akan mencukupkannya. Tapi ingat, pernah kita bahas detail makna tawakal. Tawakal yang benar tidak meninggalkan ikhtiar. Baik ikhtiar kauni maupun ikhtiar tanzili.
Kemudian yang keempat, selalu berharap dengan memohon doa kepada Allah, tidak putus dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Itu apa yang Allah kabarkan. Maka hendaklah kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah tentang masa depan kita, hari esok kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu diberikan kesuksesan, kemudahan dalam hidup kita di dunia di masa depan dan juga sampai akhirat. Kemudian tentu kita tetap istiqomah terus menjalani keimanan dan ketakwaan. Niscaya Allah jaminkan masa depan tetap dalam perlindungan Allah dan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu, dengan kesolehanmu Allah selalu menjaga urusanmu. Ujamkan ke dalam hati dan pikiran kita, dengan kesolehan yang aku ikhtiarkan, kita berharap insya Allah Allah selalu menjaga urusan kita. Allah menjaminkan diantaranya dalam surat Al-A'raf, sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Dia melindungi hamba-hamba yang saleh. Dalam ayat yang lain surat Ar-Ra'du, bagi hamba yang soleh itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Malaikat ini diperintah Allah menjaga hamba-hamba yang soleh. Allah yang menjaganya. Bahkan Allah bukan saja menjaga hamba yang soleh itu saja. Hamba yang soleh itu Allah anugerahkan keberkahan berdampak pada keluarganya juga. Berdampak pada anak-anaknya. Berdampak pada pasangannya insya Allah. Dan keluarga lainnya. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengabadikan, berfirman untuk menjelaskan bahwa ada dampak orang yang soleh bukan pada dirinya sendiri, tapi pada lingkungannya. Adapun dinding rumah itu kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Orang tuanya orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah melimpahkan keberkahan bagi lingkungan orang-orang hambanya yang soleh. Bukan saja pada hamba yang soleh saja, pada lingkungannya pun Allah berikan perlindungan dan keberkahannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yakinlah untuk kita menanam kebaikan di hari ini bagi keberuntungan kita di hari esok. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, keburukannya itu kembali kepada dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memutus risiko buruk akibat hilaf dan kekurangan kita dengan istighfar kita. Tapi kebaikan yang kita tanam, kita berharap Allah tentu memenuhi janjinya, akan kembali kebaikannya, akan kita panen di hari esok atau mendatang. Dalam ayat yang lain, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan. Dia muslim, beriman, dan beramal soleh, berbuat kebajikan. Maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah menjadi pelindungnya, Allah penolongnya, Allah menyertainya. Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomah dalam keimanan Islam, istiqomah dalam berbuat kebaikan,
selain Allah berikan ganjaran besar. Allah jaminkan tidak ada kekhawatiran dan tidak pula kita akan dilingkupi kesedihan yang berkepanjangan. Kita selalu iringkan dengan doa. Nabi SAW bersabda di antaranya petikan dari hadis ini, sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan belum terjadi. Kalau kita dicemaskan oleh satu kejadian, kita tetap berdoa dan Allah akan mengubah keadaan kejadian yang kita saksikan itu. Dan kita juga berdoa untuk masa depan yang mungkin kita tidak tahu dan belum tahu kepastiannya. Kita berharap semoga tetap berada dalam pertolongan Allah dan pengaturan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan belum terjadi. Jangan putus asa dengan apa yang sudah terjadi. Tetap ikhtiar dan doa, Allah bisa mengubahnya. Apalagi terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tentu doa selalu kita harus panjatkan. Allah berfirman, Rabbuk ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dalam sabda Nabi SAW, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kegelisahan akibat masa lalu, kekurangan kita di masa lalu, kecemasan yang kita hadapi saat ini, dan kerisauan hati di masa depan, kita sandarkan kepada Allah dengan ikhtiar yang benar. Allah menghibur kita dalam surat At-Taubah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu cemas. Hilangkan kecemasan akibat masa lalu. Akibat sesuatu kejadian yang sedang saat ini kita hadapi. Atau kejadian di masa datang. Allah selalu besertamu. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak sedang benci kepadamu. Semoga Allah karuniakan ketenangan, keselamatan, kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Allah lapangkan urusan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan pada moderator, Ibu Lili, dipersilahkan memandu jalannya. Jazakallah Pak Ustadz. Ini ini siraman yang pas banget nih. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ingin bertanya. Ibu Mima, silakan Ibu Mima. Tadi udah WA saya pertanyaannya. Silahkan Bu, diaktifkan dulu audionya. Mungkin lagi OE sebentar. Silakan untuk yang lain. Silakan Bu Gomba. Silahkan diaktifkan. Mungkin masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Komba. Matur nuwun Ustadz, segala materi ini jangan diperpanjang lagi. 1 jam itu udah cukup. 1 jam itu udah bikin orang mau nangis kalau lebih panjang. Jadi sudah cukup. Masya Allah. Pertanyaan saya. Ada 2 Ustadz, satu tentang Nabi Yunus dan satu lagi tentang apa? Oh, tentang istighfar. Baik. Nomor 1 Ustadz. Ya, Ilmu itu begitu indah ternyata ya Ustadz ya. Masya Allah. Ilmu itu bukan berguna, tapi indah gitu loh. Pertanyaan saya tentang Nabi Yunus, Ustadz. Jadi sesuatu beliau itu mendapat
ujian karena meninggalkan umatnya. Jadi, apakah itu seseorang yang sedang berikhtiar di suatu tempat dan kemudian dia merasa tempat itu tidak cocok, tidak enak, orangnya begini, orangnya pokoknya banyak inilah keluhan. Dan dia meninggalkan tempat itu. Wah, itu berarti nggak boleh ya Ustaz. Itu adalah Allah akan kasih ganjaran yang eh, bukan hukuman lah, tapi pokoknya peringatan kepada dia supaya jangan melakukan itu. Stay di situ, berjuanglah di situ. Baik, ya. Dipikir kalau orang tidak suka di satu tempat ya udah pergi aja gitu. Bahkan itu nggak boleh ya Ustaz. Baik, mungkin Itu bisa saya pertanyaan. jelaskan dulu. Bukan, Baik. ya. Berkaitan dengan tadi pertanyaannya, itu harus dilihat apakah di sana ia memiliki tugas khusus yang memerlukan kesabaran khusus ya, atau tidak. Dalam konteks Nabi Yunus, memang Nabi Yunus ditugaskan khusus, berdakwahlah pada kaummu dan bersabarlah. Nah, itu tugas khususnya Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus sudah mendakwahi kaumnya, sudah menjalankan, tapi mendapatkan perlawanan, ya, mendapatkan, dan itu menjadi sunatullah yang dihadapi oleh semua nabi sebenarnya. Tapi Nabi Yunus tidak begitu sabar. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan tingkat kesabaran yang tinggi itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh termasuk nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi pertama yang mendapat gelar ulul azmi adalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 950 tahun nggak putus asa. Dia sabar. Yang mengikutinya itu ada dalam sebagian tafsir menyebutkan cuma 60 orang dari ribuan orang. 60 orang kaumnya. Dan yang juga Nabi Nuh itu istrinya pun nggak mengakui Nabi Nuh. Anaknya pun satu orang anaknya nggak mengakui Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Nah, kemudian datang Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus baru beberapa tahun dia sudah meninggalkan. Ya sudah tidak sabar. Nah, maka Nabi Yunus diingatkan oleh Allah dengan musibah itu. Musibah ditelan ikan besar. Tapi Nabi Yunus sadar, beristighfar. Beristighfar, mengakui kehilafan dan ketidaksabarannya, dan Allah kembalikan dalam kenikmatan. Ketika Nabi Yunus tadi ya, Nabi Yunus balik itu balik ke kaumnya. Jadi ikan besar itu diperintahkan Allah menepi ke pantai, tapi di dekat kampung halaman Nabi Yunus. Kemudian dimuntahkan, Nabi Yunus selamat, Nabi Yunus pulang ke kampungnya, ternyata penduduk kampungnya sudah menyambutnya. Yakni mereka tersadar dan beriman setelah ditinggal Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus mendapatkan di pintu luar biasa rahmat Allah, keberkahannya. Dia selamat dari satu bencana yang secara akal tidak bisa selamat. Diselamatkan, dibalikkan ke kampungnya. Coba Bapak Ibu ya, kalau dia ditelan ikan besar di Laut Jawa, misal nih, apakah bisa ke Cirebon kembali kalau kampung halaman Nabi Yunus ke Cirebon? Apakah nggak salah alamat ke Semarang, ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Sumatera? Ikan itu bisa ke sana. Tapi ikannya ke Cirebon lagi. Ini perumpamaan, bukan Nabi Yunus di Cirebon. Tapi Ya Allahu Akbar, ya Ustaz. dikembalikan ke Cirebon lagi, balik ke kampungnya. Orang kampungnya sudah mengeluh-ngeluhkan kedatangan Nabi Yunus. Mereka ternyata sudah tersadar. Nah, itu dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini tadi terkait dengan Nabi Yunus ada kekhususan. Nah, sedangkan kita secara umum yang kita memang disuruh tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berpesanlah dengan kebenaran, saling berpesanlah dengan kesabaran pada lingkunganmu, dan bersabarlah dalam memenuhi itu. Tetapi tidak ada
secara khusus untuk si A dan si B ya, kita secara umum, dan masing-masing memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda memang. Wattaqullaha mastata'tum. Berbuatlah sesuai kemampuan kalian ya. Yang dipenting yang dipesankan khusus, jangan sampai kemudian kita karena mau bertahan di situ, misalnya mau bertahan sampai kita berbuat zalim. Itu yang tidak boleh. Kalau kamu sudah tidak bisa lagi bertahan kecuali berbuat zalim, maka mundurlah. Maka boleh engkau berpaling darinya. Tapi kalau masih bisa bertahan dengan kesabaranmu, tetap istiqomah dalam kebaikan, walaupun di lingkungan itu adalah keburukan, tetap dia bersabar, maka itu ganjarannya sangat besar. Begitu Bu Gomba. Ya Ustadz, Alhamdulillah berarti ketika seseorang sedang mendapat ujian, dalam keadaan itu pun Allah nggak diem ya. Karena nggak mungkin Nabi Yunus itu bisa kuat pikirannya kalau Allah tidak berikan kepada beliau suatu pikiran untuk menjadi kuat. Betul nggak Ustadz? Berarti Betul. meskipun kita dalam hukuman, seseorang sedang di dalam hukuman bahkan karena kesalahan dia sendiri, Allah kasih Allah hidayah. Allah nggak lepas ya Ustadz. Betul, Allah tetap memberikan ruang, membimbing dia ke dalam jalan yang baik ke depannya. Amin, amin, amin. Kembali lagi kepada diri sendiri. Lu niat apa enggak gitu ya Ustadz ya? Betul, lihat ikhtiar kita sendiri. Iya. Baik Ustadz. Wah matur nuwun banget. Itu Nabi Yunus itu ternyata memang apa itu pelajarannya Nurul tuh Asmi. penuh gitu ya. Iya, Nurul Baik. Asmi. Pertanyaan kedua boleh Ustadz? boleh silahkan Bu. Ya. Jadi begini, masa kini atau masa lalu atau masa depan atau apa itu ya. Sesuatu kesulitan itu nggak enak ya Ustadz ya. Ya, Bahkan kadang-kadang sangat nggak enak ya. Lalu ya. Ustadz bilang, itulah mintalah ampun dengan istighfar. Istighfar akan memenuhi. Tapi saya mohon maaf banget. Seseorang itu akan melihatkan Ustadz, antara dia beristighfar dengan kesalahan dia, itu kok istighfar tuh imbangannya kayak kurang gitu loh Ustadz loh. Ya. Apakah itu berarti bahwa seseorang itu imannya buruk atau imannya turun? Kenapa kenapa kadang-kadang istighfar itu tidak bisa mengimbangi kesusahan yang berat gitu loh Ustadz? Caranya itu. Maksudnya Makasih Ustadz. sudah beristighfar tapi belum berubah gitu maksudnya Bu? Atau gimana? Iya, jadi kalau istighfar astagfirullahaladzim, mau semua mau yang Saidul istighfar yang udah keren banget, mau semua udah disebut ya. Ya, Barangkali kurang iman gitu loh Ustadz. Monggo. baik. Berhasil. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tadi ya hukum-hukum sunnatullah yang bisa dijadikan amalan bagi hamba mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, dari kesedihan. Dan jalan-jalan ini sebenarnya bukan satu, tapi banyak ya. Tapi banyak. Dan kita sebagaimana Imam Ibnu Hajar mencontohkan atau memberikan penjelasan, kamu mendapatkan ilmu ada misalnya 5 jalan untuk bisa mengatasi kesulitan, bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Ada 5 jalan yang dijelaskan. Pertama istighfar. Ya. Yang kedua itu diantaranya Berbuat baik. Ya. Berbuat baik, ya kan? Baik hablum minallahnya seperti puasa atau sholat malam, atau berbuat baik pada sesama dengan cara menggembirakan orang lain. Ya, itu wasilah, jalan-jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah mengatasi kesulitan. Nah, jalan-jalan ini kadang Allah pilihkan bagi si A cocoknya ini, bagi si B cocoknya itu. Makanya jangan kita hanya bersandar pada satu cara. Seperti Iya, Ustaz.
Ya, Kan boleh jadi kita ini cocoknya kalau menggembirakan orang lain, baru pertolongan itu cepat datang kepada kita. Nah, tapi semuanya kita coba seperti yang dinasihatkan oleh Ibnu Hajar, coba aja. Ya kamu istighfar perbanyak, ucapan hamdalah berbanyak, ucapan salawat berbanyak, zikir perbanyak, ya. Kemudian berbuat kebaikan, sholat malam berbanyak, puasa sunnah kalau mungkin berbanyak juga, berbuat kebaikan, Bahagia, menggembirakan orang lain, berkitab bahagia orang banyak, lain. jangan kamu. Nah, nanti kalau ini semua amal-amal yang kita sanggup melakukannya kita lakukan, ya bahkan sebagaimana juga Ibnu Hajar sampaikan bersandar pada hadis Nabi SAW, yaitu jangan engkau remehkan mengunjungi saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, Hmm, hmm. ya itu jalan untuk mendapatkan kemudahan dan pertolongan Allah. Nah, bila kita lakukan ini, insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, cuma kita tidak tahu Allah memberikan karunia jalan keluar itu karena istighfar kita kah jalan utamanya, atau karena ucapan salawat kita kah, atau karena ucapan syukur kita kah, atau kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain. Kita ikhtiar semuanya di situ. Begitu Bu Gomba. iya Ustadz. Memang yang suka lupa itu kadang-kadang tidak di-mention gitu, tidak dikatakan yang itu yang Ustadz mengartikan wasilah itu. Karena kalau Ya. misalnya ya kalau perbuatan baik atau menyenangkan orang itu sepertinya kan udah tugas ya tugas biasa lah. Tapi Ya. tidak ada perkataan iki lo Ustadz, iki lo Allah aku wis apik lo iki, aku ojo digawe sedih. Nggak pernah bilang begitu, harus disebut ya Ustadz. Boleh disebut dalam doa, boleh. Artinya dimanfaatkan untuk doa ya, bukan mengungkit janji Allah gitu, tidak. Maksudnya berdoa Oh, ya. ih, Jangan, kita tidak mengungkit usah saya. mengungkit misalnya, ya Allah aku sudah datang loh, mengikuti perintahmu loh, kabulkan loh doa. Itu mengungkit itu. Udah langsung aja manfaatkan. Makanya ketika kamu berkunjung ke misalnya contoh ke rumah sahabatmu, saat berkunjung berdoalah, Iya, berdoa iya, Ustaz. sahabatmu dan untuk dirimu. Gitu. Jadi artinya langsung kita minta kepada Allah seperti Nabi Musa ya dalam surat eh, Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 24-25 itu. Bagaimana diabadikan Nabi Musa punya kebutuhan saat itu. Nah, untuk supaya dapat pertolongan Nabi Musa cari adakah orang yang bisa ditolong. Kemudian setelah dapat, Nabi Musa menolong dua wanita yang sedang antri air. Setelah selesai urusannya menolong dua wanita yang antri air itu, Nabi Musa kemudian berdoa. Ya, berdoa. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang menjelaskan, ya Tuhanku, Ini sungguh aku sangat butuh pertolongan darimu. Nah, langsung Allah tolong dengan skenario yang Allah buat. Begitu Bu Gomba. Ah, iya Ustaz. Ternyata tua-tua juga masih banyak salah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ya, wah matur sampai nuwun. Sami-sami Bu Gomba. Masya Allah. Matur nuwun Ustaz, terima kasih. Nanti yang lain diteruskan di WA. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silakan. Ceng Lili, izin Ceng Lili. Silakan Bu Safi. Matur nuwun Mbak Lili. Pak Farhad, jadi karena ini temanya itu tadi yang, waduh sudah sangat jelas, sangat gamblang, aduh bisa mengingat ke semua yang kita sudah lakukan selama ini. Ini berkenaan dengan seperti tadi Nabi Yunus, Pak. Ini hampir-hampir saja akan saya tinggalkan juga, Pak, gitu loh. Karena apa yang saya sampaikan itu seperti Nabi Yunus itu tadi, Pak, hampir sama. Jadi nggak ada goplay ya kalau orang Jawa itu. Nggak ada nggak ada perhatian, nggak ada respon, nggak ada. Padahal yang disampaikan itu adalah ya ilmu yang menurut saya perlu buat mereka dengan kapasitas mereka selama ini gitu loh Pak. Jadi ada beberapa yang kelihatannya cuek, kelihatannya apa itu apa ya ya mm, ya mungkin karena anu ya beda-beda
beda cara penerimaan atau beda cara cara penangkapan ya begitu. Jadi dan ada apa itu semangat yang untuk hal itu supaya disampaikan gitu loh. Jadi sudah saya sampaikan, tetapi itu Pak, responnya itu kayak adem ayem gitu loh. Apa ini ngerti, apa nggak suka, apa. Jadi hampir-hampir apa itu saya laksanakan seperti Nabi Yunus Pak. Akan saya tinggalkan gitu loh. Ya. Nah, nah itu tuh ini eh, buat saya anu juga nih setelah mendapat pelajaran ini jadi ini Pak, apa jadi kayak satu tantangan juga ini. Saya harus bagaimana gitu loh Pak Farhat. Ya, oke. Iya, gimana nih? Ya, Apa? artinya bila kita tetap tentu ayat umumnya wattaqullaha mastata'tum ya. Amalkan apa yang diperintahkan Allah dengan kesabaran sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang penting Ya, kita sudah usaha. Nah, Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Nah, kita yang mengukur. Nah, kalaupun kita sudah tidak merasa sudah lemah, sudah nggak mungkin deh ya, sudah putus kesabarannya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih bertahan, itu diukur dari kualitas daya tahan kita. Semakin tinggi daya tahan kita, pahalanya tentu makin besar. Tapi kalau kita sudah menyampaikannya nggak tidak bisa lagi, ya sudah kita mundur, tidak masalah, tidak berdosa. Ya, tidak seperti Nabi Yunus, karena Nabi Yunus tadi penugasan khusus, Bu ya. iya, Penugasan khusus itu. Kalau kita kan umum sifatnya, tidak penugasan, hai Bu Sofi hmm, harus kamu lakukan, enggak kan? Jadi, iya, maka kita ngukur sendiri ya. Kalau memang udah kita tidak melakukannya lagi, tidak mengingatkannya lagi, enggak apa-apa. Ya tinggal pahala kita cukup di situ. Tapi kalau ada yang terus bersabar, pahalanya lebih besar. Tapi tentu kadang menghadapi tantangan dan gangguannya yang lebih besar. Nah, itu risiko yang harus ditimbang dan diukur. Jangan sampai menjerumuskan dalam kesulitan yang lebih besar yang kita tidak secara akal tidak sanggup menanggungnya. Kira-kira begitu, Bu Sofi. iya Pak, iya. Ya, Tapi kalau ketemu ini ya Pak, ketemu ketemu pribadi ya dengan mereka itu, wah mereka baru ini Pak. Oh, ini ya Mbak, aduh, wah, banyak sekali ya, yang disampaikan gitu ya. Nah, terus kan, aduh ya, maksud terus saya istilahnya apa ya, menyampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan dengan cara yang beda tentunya karena ini langsung gitu loh Pak. ya. Itu tuh buat saya, waduh Ya, ada ini apa-apa dicoba kalau sudah tahu reaksinya yang kita nggak sanggup lagi ya sudah kita nggak mengulang lagi. Cukup di situ kita. Tidak berdosa ini. kita, insya Allah. Begitu Bu Oh, Sofi. iya, jadi memang anu Pak, jadi ya semampu saya Ya, jelaskan ya. kembali. Semampu Mereka tuh Bu cepat. Sofi aja ya. Oh iya, gitu ya. Oh iya, iya, Ya. iya Pak, ya, ya. Terima kasih. Kemudian ini Baik, Pak, ada sama-sama. Bu Terima satu kasih. Sofi, lagi Pak, ada yang ngantri dulu, Bu Sofi ya. ada satu lagi nih. Aduh, Iya, habis ini ya silakan. kalau masih ada waktu Ya, Bu Sofi ya. Silakan ya. Mbak Tuti. Silahkan. Mbak Assalamualaikum Tuti. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ini saya masih melanjutkan penjelasan Pak Ustadz dan juga berkenan dengan penjelasan tadi. Ini terkait dengan sahabat ya Pak Ustadz. Ya, Saya ini punya sahabat, hmm, jadi kami tuh bersama, nah, tapi ada satu hal yang saya nggak berani masuk ke, nggak berani menyentuh hal itu. Saya pikir sangat privasi. Tapi kemarin itu dia bercerita sampai menangis. Ini terkait dengan kesedihan masa lalu dan kecemasan di masa depan. ya. Ketika kita berkumpul itu dia akhirnya dia terbuka dan dia menangis bilang bahwa kita tumbuh bersama, kita belajar agama bersama, tapi ada satu yang aku yakin aku nggak bisa, dia masuk surga. Terus kita pada diam terhening semua. Kenapa? Ya kan aku tuh sama suamiku kan menikah tapi beda agama. Itu suatu hal yang kita saduh. Di titik yang kita sebenarnya nggak berani sentuh juga ya karena itu private. Tapi dia tuh menangis. Jadi tolonglah teman-teman nanti kalau kalian sampai masuk surga, Halo? tolong panggil saya gitu. Hmm. Itu dia bilang karena dia tuh
apapun yang aku lakukan, aku melakukan kesalahan besar karena sampai sekarang pun kenyataannya suami saya tuh tidak janjinya mau masuk Islam sampai sekarang enggak. Padahal kami ini usia udah di atas 50 ya Pak Ustadz. Ya, Terus jadi itu kan kesedihan dia, kecemasan dia yang dia simpan sendiri. Sebagai sahabat saya tuh salah nggak ya Pak Ustadz kalau saya cuma bilang gini, ya udah kalau kamu udah berusaha sebaik mungkin, kita kan belajar ngaji sama-sama. Pokoknya kita lakukan kecuali titik itu ya Pak Ustadz. Saya bilang ya ya, udah hijrah aja. Nggak keluar di mulut ini bilang ya udah pisah aja gitu. Saya tuh nggak tega gitu loh Pak. Itu tuh ya, ya. kita gimana ya Pak? Apakah ikhtiar dia kurang, apa istighfar dia kurang atau gimana? Sebagai teman tuh apakah boleh saya menyampaikan udah pisah aja lah kamu sama suami kamu tuh gimana ya Pak Ustadz? Baik, ya, baik. Terima kasih Bu Tuti Ya. atas pertanyaannya dan mungkin kejadian nyata ya. Yang pertama, tentu karena Bu Tuti tadi menyampaikan adalah persahabatan dengan yang bersangkutan, tetap jaga dulu persahabatan untuk menguatkan keadaan dia, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tawassobil haq wa tawassobis sabr. Berpesanlah pada sesamamu tentang kebenaran dan berpesanlah tentang kesabaran. Dampingi dia dengan keadaannya. Alhamdulillah tadi diungkapkan oleh Bu Tuti tentang kepahaman dan kesadaran yang bersangkutan. Itu poin penting. Ya, itu poin penting. Artinya beliau menyampaikan itu kelemahan kekurangan beliau saat ini. Itu satu Ya, poin betul. penting. Insya Allah menjadi pintu masuk yang Allah akan berikan kelapangan dan kemudahan dengan kesadaran itu. Nah, sekarang ikhtiarnya bisa, artinya ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan kadang itu tidak masuk akal seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam tadi ya. Bagaimana dia di perut ikan di tengah lautan yang dalam bisa selamat ke pantai dekat kampungnya lagi. Itu kan nggak masuk akal. Nah, ini saya berbagi dengan satu pengalaman yang pernah saya dapatkan dahulu ya, sudah lama. Dulu ada seseorang yang saya waktu itu memberi satu kajian yang sifatnya umum di Dharma Wanita. Bukan kajian agama sebenarnya, tapi ada bidang ilmu psikologi. Waktu itu saya diminta psikologi anak, membahas satu tema itu. Yang hadir ada yang muslim, ada yang non-muslim. Setelah selesai acara, saya ditanya, diminta untuk ditanya oleh salah seorang, tapi sudah bubar. Pak Farhad, boleh saya minta penjelasan lebih lanjut dari apa yang Pak Farhad tadi sampaikan? Udah, akhirnya diskusi. Alhamdulillah diskusi itu ternyata berlanjut. Dia nanya lebih dalam lagi. Ya, dia waktu penyajian saya sampaikan pengaruh mistik itu buruk bagi anak-anak karena ada tayangan-tayangan di televisi yang berbau mistik itu akan buruk dalam agama si anak ya, dalam keyakinan kepada Allah. Justru kita disuruh untuk kuat bahwa mistik itu satu kelemahan, bukan sebaliknya mistik adalah satu kekuatan. Nah, akhirnya kemudian diskusi panjang beberapa waktu dan alhamdulillah yang bersangkutan ternyata non-muslim ya. Dan alhamdulillah berikhtiar minta diajarkan Islam, kemudian saya ajarkan Islam dan dia pun masuk Islam. Ya, bersyahadat Islam. Tapi dia sempat bertanya kepada saya saat itu, Pak Farhad, ya lebih lanjut pokoknya diskusi masuk Islam dia, dan tidak lama, artinya beberapa bulan tentunya, ya, yang dia khawatirkan di awal itu suaminya, karena masih non-muslim, dia takut dengan suaminya, sehingga dia masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Saya katakan, ketika ibu berislam, insya Allah sudah diterima oleh Allah. Ya, diterima oleh Allah. Bahwa persoalan yang ibu sedang hadapi di sini diatasi secara perlahan. Ya, karena dia khawatir
Ternyata satu hari saya ditelepon oleh yang bersangkutan, Pak Farhad, suami saya mau ketemu. Nah, saya apakah karena persoalan karena dia bersahadat dan sebagainya. Ternyata suaminya lebih lanjut nanya Islam dan masuk Islam pula. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, Jadi, beliaunya pun nggak nyangka gitu ya. Jadi ikhtiar tetap Insya Allah. ya didampingi terus Bu Tuti untuk yang bersangkutan memiliki kekuatan ya karena tentu berbeda kemampuan masing-masing orang, tetapi Allah Maha Tahu, Allah yang akan memudahkan segala urusan kalau kita bersandar kepada Allah. Begitu Bu Tuti. Semoga Jadi, Allah berikan kelapangan kepada sahabat Bu Tuti tersebut. jadi saya juga berat gitu untuk bilang pisah aja tuh. Jadi sebaiknya tidak ya Pak Ustadz. Kita cuma support Didampingi dia aja aja ya Pak untuk Ustadz ya. bagaimana mengatasi. Nah, boleh Bu Tuti bisa Tadi. apa namanya japri lebih lanjut ke saya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada Terima yang kasih lain? Mbak Tuti. Silakan Bu Sofi. Lanjutan pertanyaan kedua Bu Sofi. Ya, yang lain nanti nggak kebagian, Jeng Lili. Yang lain ada nggak? Belum ada Yang sepertinya lain Bu. Silakan Bu. belum ada. Ini sederhana sekali kok yang satu ini. Jadi ada yang menyampaikan ke saya itu, eh, Bu, bukannya menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina. Itu pertanyaannya begitu. Jadi terus saya hanya menjawab yang saya tahu bahwa menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Kalau negeri Cina, sampai ke negeri Cina, saya belum bertemu dengan baca hadisnya, baik di Bukhari Muslim. Saya mengatakan begitu, Pak Farhad. Apakah benar jawaban saya, Pak? Iya, betul Bu Sofi. Oh, betul ya. Betul ya. Jadi itu apa ya, asalnya tuh bagaimana sih kok sampai ada nuntut ilmu sampai ke negeri Cina Ya, itu, Pak? hadisnya tidak sahih. Oh, jadi Hadisnya tidak sahih. Ya, disampaikan tetapi secara artinya pertama hadis tidak sahih. Yang kedua, makna umumnya bukan ke negeri tertentu, tapi maksudnya ikhtiar yang sulit pun kamu harus tempuh. sampai Yang kemanapun. sulit Oh, ya, karena waktu itu oh, ya satu iktibarnya karena itu negeri yang jauh. Jadi negeri yang jauh pun kamu harus tempuh, gitu. oh, ya, 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 sederhana ya. bukan satu negerinya, tapi daya Yang tempuh, jauh pun daya sampai juangnya, kemanapun. ya, ya semangatnya Iya. harus tetap walaupun Oh, effortnya berat untuk menuntut ilmu, kamu harus upayakan. Itu maknanya sebenarnya. Tapi hadis secara khususnya itu bukan hadis yang sahih. Dhaif, iya, ya. iya, iya, Pak. Terima kasih, Ceng Lili. Baik, Bu Sofi. Bu Lili, sepertinya azan zuhur sudah tiba. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Amin. kata yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu limpahkan, curahkan keberkahan, ketenangan, kelapangan, Amin. Amin ya Allah. pintu kemudahan dalam segala urusan. Amin, ya Amin. Rabbal Wabillahi wal Alamin. hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Wabihamdika ilaha illa anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.